Pernah nggak sih bangun pagi, kepala rasanya nyut-nyutan, terus mikir, kok lagi-lagi begini? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas hubungan yang mungkin nggak kita sadari antara cara kita tidur dan kenapa kepala kita jadi sakit. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh, sakit kepala. Ini tuh bukan cuma masalah Anda atau saya, tapi masalah universal. Dialami orang di seluruh penjuru dunia. Dan ini bukan cuma perasaan loh, angkanya beneran gede. Secara global, sekitar setengah dari semua orang dewasa pernah kena sakit kepala, paling nggak sekali dalam setahun terakhir. Setengah. Bayangin aja, itu berarti separuh populasi dewasa di bumi ini pernah ngerasain pusing yang sama. Tapi, coba deh perhatiin. Sering nggak sih abis begadang atau tidur nggak nyenyak, besok paginya kepala langsung berasa berat, sakit banget? Nah, pertanyaannya, ini cuma kebetulan aja atau emang ada hubungannya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, omongan soal kurang tidur bikin pusing ini sekedar mitos atau emang ada buktinya? Nah, buat jawab itu, kita nggak bisa cuma ngira-ngira. Kita harus lihat langsung ke penelitian ilmiahnya. Dan ternyata ada loh peneliti di Indonesia yang penasaran juga. Tepatnya sebuah skripsi dari tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mereka coba cari jawaban pasti dengan meneliti. Siapa coba? 67 mahasiswa kedokteran. Pas banget kan subjeknya? Kita semua tahu mahasiswa kedokteran itu jadwalnya padat, tidurnya sering nggak karuan. Fokus penelitiannya spesifik banget, yaitu kedua jenis sakit kepala yang paling umum kita dengar, migrain dan sakit kepala tipe tegang atau tension type headache. Penting nih dicatat, keduanya ini sakit kepala primer. Maksudnya, sakit kepalanya ya emang itu masalah utamanya, bukan karena penyakit lain. Dan inilah hasilnya. Poin paling pentingnya, penelitian ini nemuin hubungan yang signifikan secara statistik. Angka p-value 0,023 ini intinya bilang apa? Ini bukan kebetulan. Ada hubungan nyata antara kualitas tidur yang jelek sama seringnya kena sakit kepala. Ini bukan lagi sekedar katanya. Jadi, biar lebih jelas, signifikan secara statistik itu artinya kemungkinan hasil ini cuma kebetulan itu kecil banget. Jadi, ya koneksinya beneran ada, didukung data. Jadi kalau besok-besok Anda pusing abis begadang, itu bukan sugesti, itu beneran ada penjelasan ilmiahnya. Oke, hubungannya udah jelas nih. Sekarang, ayo kita kenalan lebih jauh sama dua tersangka utama ini, migrain dan sakit kepala tegang. Sama-sama bikin kepala sakit, tapi ternyata beda banget loh rasanya. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Kalau migrain, rasanya tuh nyut-nyutan, berdenyut. Biasanya di satu sisi kepala aja, kadang sampai bikin mual. Beda sama sakit kepala tegang, yang rasanya kayak kepala diikat kencang, tumpul, dan biasanya di kedua sisi. Kenapa penting tahu bedanya? Karena cara nanganinnya juga beda. Ini langkah pertama yang super penting. Tapi, tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu. Kurang tidur emang pemicu besar, tapi seringnya dia nggak sendirian. Anggap aja ini kayak jaring laba-laba. Banyak banget faktor yang saling terkait. Nah, ini dia beberapa pemicu lainnya. Mulai dari stres, perubahan hormon, makanan tertentu, sampai cuaca. Analogi yang pas itu kayak domino. Mungkin kurang tidur itu domino pertama yang jatuh. Begitu dia jatuh, Anda jadi lebih gampang kena sama pemicu-pemicu lain ini. Khusus untuk wanita, ada satu faktor lagi yang perannya gede banget. Hormon. Fluktuasi atau naik turunnya estrogen selama siklus menstruasi itu bisa jadi pemicu kuat. Makanya jangan heran kalau data menunjukkan migrain itu 3 kali lebih sering terjadi pada wanita ketimbang pria. Coba lihat grafik ini deh, jelas banget kan? Risiko serangan migrain itu melonjak tajam. Pas kapan? Tepat saat level estrogen anjlok, yaitu beberapa saat sebelum dan pas menstruasi dimulai. Itu puncaknya. Nah, fenomena ini ada namanya, yaitu estrogen withdrawal. Gampangnya, ini kondisi sakau estrogen. Penurunan drastis inilah yang jadi pemicu super kuat karena bisa mengganggu keseimbangan kimia di otak dan akhirnya, boom, migrain pun datang. Oke, kita udah tahu hubungannya, udah tahu pemicunya, terus sekarang gimana? Nah, ini bagian pentingnya. Dengan tahu semua ini, kita jadi punya senjata. Kita bisa kelola sakit kepala ini bukan cuma pasrah. Ada 2 strategi utama, satu buat pas serangan datang, dan satu lagi yang nggak kalah penting buat mencegah dia datang lagi. Strategi pertama namanya terapia akut. Tujuannya simpel, pas sakit kepala menyerang, kita harus hentikan secepat mungkin. Ini adalah tindakan pemadam kebakaran.
Pilihannya macam-macam, mulai dari obat pereda nyeri biasa yang bisa kita beli bebas, sampai obat-obatan khusus resep dokter buat serangan yang lebih parah. Nah, kalau tadi itu strategi bertahan, sekarang kita bahas strategi menyerang, terapi preventif. Tujuannya bukan lagi cuma meredakan sakit, tapi mencegah biar sakitnya nggak datang sama sekali. Disinilah kita ambil kendali. Caranya? Dengan kenali pemicu kita sendiri, entah itu tidur, stres, atau makanan, terus kita ubah gaya hidup kita secara proaktif. Dan perlu diingat ya, target dari terapi preventif ini realistis kok. Dikatakan berhasil itu kalau frekuensi serangan bisa berkurang sampai 50% selama 3 bulan berturut-turut. Bukan berarti harus jadi nol sama sekali, tapi pengurangan separuh itu aja udah ningkatin kualitas hidup kita secara luar biasa. Jadi apa sih intinya dari semua ini? Gini, sakit kepala Anda itu bukan sekedar rasa sakit acak. Anggap aja itu sebuah pesan. Sinyal dari tubuh yang bilang, hey, ada yang perlu diperhatiin nih. Mungkin soal tidur kamu, stres kamu, atau hal lainnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara ngilangin sakit ini, tapi coba kita ganti jadi tubuhku lagi coba bilang apa ya? Kuncinya adalah mulai mendengarkan.